Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puamuwa Sidiki, NIM 1908557 dari Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dan juga sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester 3 dari mata kuliah Pendidikan Inklusi. Nah, di sini saya mengangkat suatu tema yaitu tentang permasalahan sistem pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, saya di sini melakukan sedikit analisis ataupun sedikit uh, pencarian suatu masalah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah formal di Indonesia. Nah, di sini adalah peta konsep yang mana nantinya dalam peta konsep ini saya akan memaparkan beberapa hal terkait dasar-dasar pengadaan pendidikan inklusi di Indonesia, lalu ada pro kontra, dan ada analisis serta solusi-solusi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi sendiri dipayungi oleh hukum, termasuk di situ di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, serta suatu Rancangan Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional tahun 2019 hingga 2024. Nah, ini adalah grand design tentang penerapan pendidikan inklusif di Indonesia ke depannya yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Ya, yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini saya sendiri tidak akan memaparkan semuanya, hanya beberapa pasal dan beberapa bab saja yang mana di dalamnya berkaitan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang pertama, ada di bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan di pasal 4 ayat 1. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya pendidikan ini diselenggarakan secara demokratis, tanpa ada diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu ada di bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tepatnya di pasal 5, ini lebih spesifik lagi. Di ayat 2 bahwasanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Serta di ayat 4-nya juga dikatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Lalu di bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan masyarakat dan pemerintah, di pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib memberikan layanan dan wajib serta bisa menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Lalu lanjut ada di bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tepatnya di pasal 15, di sana dijelaskan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Dan juga lebih rinci lagi di bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Di bagian ke-11 yaitu tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pasal 32. Ada 3 ayat yang saya cantumkan di sini yang pada intinya bahwasanya pendidikan inklusif dan warga negara berhak untuk mendapat pendidikan walaupun dia seorang difabel ataupun orang yang memiliki keterbatasan. Nah, mereka juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak gitu. Bukan hanya orang-orang yang keterbatasan dalam segi fisik, emosional ataupun mental,
Akan tetapi di sini juga ada yang orang yang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi ataupun warga negara yang sedang mengalami bencana alam ataupun bencana sosial itu berhak untuk mendapat pendidikan layanan khusus seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Di sini saya mencantumkan beberapa pasal yang sebenarnya peraturan menteri ini karena mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif secara umum, seluruh pasal ini adalah berisi tentang aturan-aturan yang mengatur dan mendukung tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Akan tetapi di sini saya menampilkan beberapa pasal saja yang menurut saya selaras dengan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas yang sebelumnya sudah saya bahas. Ya, bisa dilihat di sini ada tentang sama tadi di Undang-Undang Sisdiknas juga ada bahwa peserta didik yang memiliki kelainan itu berhak untuk mendapatkan pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Di pasal 4 dibebankan bahwasanya pemerintah itu wajib untuk menunjuk salah satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan sebagai fasilitas untuk jika ada gitu ya, jika ada seorang anak yang membutuhkan pendidikan khusus ataupun pendidikan secara inklusif. Nah, pemerintah pada pasal 4 ini diberikan beban untuk menunjuk salah satu SD ataupun SMP untuk menyelenggarakan pendidikan secara inklusif. Seperti itu. Lalu di pasal 5 ini cenderung pada pasal 5 di pasal 5 di Permendikbud tahun nomor 70 tahun 2009 ini cenderung menekankan kepada pelaksanaan di sekolah masing-masing seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat di ayat 1 bahwasanya satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah, satuan pendidikan ini intinya di pasal 5 ini cenderung membahas tentang sistematika ataupun tentang teknis pelaksanaan penerimaan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa ataupun peserta didik yang berkelainan seperti itu. Nah, sedikit ada penyegaran quotes di sini ya. Saya mendapatkan quotes ini di internet dan juga tidak dikatakan siapa yang mengatakan quotes ini. Nah, intinya dalam quotes ini mengatakan bahwa di dunia segala hal adalah sempurna. Tidak ada keterbatasan ataupun kecacatan. Tapi hanya ada satu jenis kecacatan, yaitu mereka yang berakhlak dan bermoral buruk. Bahwasanya keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang itu bukanlah suatu alasan untuk menghalangi seseorang untuk bergerak ataupun berbaur dengan masyarakat lainnya. Seperti itu. Oke, melanjutkan pada pro kontra pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah formal. Tadi kita sudah membahas tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan inklusi dan juga sekarang kita beralih pada pro kontra pelaksanaan pembelajaran ataupun pendidikan inklusi di sekolah formal. Nah, pertama saya mengutip dari sebuah laman website yaitu Kompasiana yang ditulis oleh Mahmuda bahwasanya pihak pro itu mengatakan pihak pro yang mengatakan bahwa dia itu mendukung adanya pendidikan inklusi di sekolah formal ini ya. Nah, SLB ataupun sekolah luar biasa di setiap kota itu terbatas yang pertama. Lalu dari orang tuanya sendiri belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak yang memiliki cacat fisik. Nah, yang kedua berarti orang tua belum memiliki kesadaran gitu. Nah, yang ketiga bahwasanya jauhnya lokasi sekolah dan biaya transportasi dari rumah ke tempat pendidikan itu yang memakan biaya yang banyak gitu ya kalau jauh gitu. Nah, di sini sendiri pihak pro kenapa mendukung adanya pendidikan inklusi di setiap sekolah dasar
di daerah masing-masing, di sekolah dasar negeri khususnya, karena mereka menganggap dengan adanya pendidikan inklusi, dengan diadakannya pendidikan inklusi di sekolah dasar di rumah masing-masing, maksudnya di sekolah dekat rumah masing-masing, itu akan lebih mendukung ataupun lebih sifatnya itu lebih memudahkan orang tua ataupun dari siswanya dalam menjangkau pendidikan seperti itu. Nah, untuk pihak kontra sendiri di sana menyampaikan banyak argumen, termasuk eh, apa yang fakta yang ada di lapangan dengan teori yang dikemukakan itu berbeda. Seperti bahwasanya dari teori dikatakan bahwasanya setiap anak bisa membaur dan lain sebagainya. Namun pada teori di lapangan bahwasanya kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mendapatkan bullying ataupun mendapatkan cacian, makian ataupun kekerasan baik verbal maupun nonverbal, yang mana sejalan dengan psikologi bahwasanya psikologi anak itu menyatakan setiap anak itu memiliki naluri untuk bersenang-senang. Setiap kegiatannya ataupun setiap hal yang dilakukan itu sebagai bentuk kesenangan gitu, termasuk membuli. Nah, bahwasanya dari segi sosiokultural yang ada di masyarakat Indonesia dan juga anak-anak pada khususnya, psikologi mereka cenderung melakukan bullying pada orang-orang yang berbeda ataupun mengucilkan orang-orang yang berbeda pada umumnya seperti itu. Dan juga selain hal bullying tersebut, tenaga kependidikan yang ada, tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut belum mendukung ataupun masih minim gitu ya, dan juga belum terlatih secara pendidikan. Guru tersebut belum mendapat pendidikan inklusi yang mendukung untuk diadakannya pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Nah, balik lagi ke anak tersebut yang berkebutuhan khusus tersebut, kadang-kadang ataupun bahkan seringnya gitu, anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bisa untuk berinteraksi dengan sekitarnya gitu, tidak bisa berinteraksi dengan kawan sebayanya seperti itu. Dan juga terkadang karena sifatnya anak-anak, karena sifat ABK ini yang kadang hiperaktif ataupun mengalami gangguan mental ataupun fisik, bisa membuat kadang-kadang pendidik yang kurang sabar ini marah ataupun tidak sabar dalam mendidik anak tersebut. Nah, hal ini juga yang menjadikan orang-orang yang berada di pihak kontra ini ingin bahwasanya ya udah gitu, anak-anak yang memiliki keterbatasan, dalam tanda kutip anak-anak ABK, disekolahkan khusus di tempat sekolah-sekolah yang khusus mengadakan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan gitu, atau istilahnya di sekolah inklusif seperti itu, bukan sekolah formal. Oke, mungkin dari pihak pro kontra, mungkin di sini titik temunya adalah bahwasanya yang pertama belum adanya kesiapan dari segi pendidik. Ya, segi pendidik sendiri maksudnya mereka belum secara keseluruhan gitu, belum terlatih ataupun belum terbiasa untuk menangani ABK. Dan juga dari segi pendidik juga di setiap sekolah itu minim sekali memiliki guru pembimbing khusus seperti itu. Lalu dari segi sarana prasarana sekolah juga mungkin belum mendukung adanya pendidikan inklusi di setiap sekolah formal pada umumnya. Nah, mungkin dua permasalahan itu yang menjadi titik temu kenapa masih ada pro kontra terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah formal. Oke, mungkin ini ada analisis sederhana terkait permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah formal berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, yang saya amati. Yang pertama ada terkait sarana prasarana dan kebijakan sekolah. Nah, di sini sendiri tadi sudah saya singgung terkait sarana dan prasarana, namun di sini akan saya singgung terkait kebijakan sekolah gitu ya. Yang pertama ada belum semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya di peraturan sendiri pemerintah daerah itu wajib untuk menunjuk satu SD dan satu SMP dalam satu kecamatan.
dan itu adalah jumlah yang sangat minim sekali gitu. Mengingat menurut data Dapodik bahwasanya peserta didik yang peserta didik yang harus mendapatkan pendidikan inklusif itu jumlahnya kurang lebih 90.000 gitu. Tapi kalau satu kecamatan itu cuma satu ataupun dua, ataupun bahkan dalam satu kabupaten itu cuma memiliki beberapa gitu sekolah inklusif khusus, itu sangat-sangat tidak mengakomodir jumlah 90.000 siswa ataupun peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti itu. Dan juga ada sistem penerimaan siswa yang masih menggunakan sistem persaingan ataupun kompetitif. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sistem penerimaan PPDB di Indonesia sendiri pada umumnya itu masih sistemnya ranking terkait prestasi ataupun tes secara tertulis gitu. Ini masih belum bisa kita pungkiri. Dan juga ini ada juga pihak sekolah yang masih menutup koordinasi dengan tenaga profesional, institusi ataupun organisasi terkait. Nah, banyak pihak sekolah dari pihak manajemen sekolah sendiri itu masih belum terbuka ataupun masih belum bisa menjalin hubungan dengan tenaga profesional. Di sini itu tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater, yang mana mereka tentu lebih bisa memahami tentang bagaimana karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, dan juga tentang institusi dan organisasi terkait seperti itu. Nah, selanjutnya ada permasalahan-permasalahan terkait tenaga kependidikan. Nah, di sini tentu sudah disinggung dari awal sekali bahwasanya yang menjadi permasalahan diadakannya pendidikan inklusif di masing-masing sekolah dasar itu ada pemahaman guru yang masih minim tentang dunia pendidikan inklusif. Dan juga yang kedua ada kompetensi guru yang belum bisa diandalkan untuk mendidik ABK, seperti tadi misalkan guru yang kurang sabar ataupun guru yang dia belum menguasai dunia pendidikan inklusi secara khusus, secara mendalam seperti itu. Dan juga di sini yang paling penting adalah jumlah GPK di setiap sekolah untuk membimbing ABK masih minim. Nah, ada salah satu jurnal yang saya baca bahwasanya dalam satu sekolah tersebut memang mengadakan pendidikan inklusi, akan tetapi jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut, siswa ABK itu sebanyak 30 orang, namun guru pembimbingnya cuma 1 orang. Itu adalah jumlah yang secara teori sulit gitu ya, karena 30 anak ini kelasnya mencar-mencar. Mencar-mencar itu terpisah gitu. Ada yang di kelas 1, ada yang di kelas 2. Jadi 30 orang ini dihandle dengan satu guru itu adalah hal yang sangat-sangat memberatkan gitu bagi gurunya ya, secara tidak langsung bagi guru pendidik, guru khusus ini gitu. Nah, selanjutnya ada permasalahan terkait proses belajar mengajar. Oke, ini secara umum bahwasanya kreativitas guru itu masih minim gitu dalam memilih media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang digunakan dalam KBM. Dalam salah satu jurnal yang saya baca bahwasanya uh, ada suatu kasus di salah satu SD di Pulau Sumatera itu menyelenggarakan pendidikan inklusi, namun dari segi guru yang mengajar dalam kelas tersebut masih menggunakan media pembelajaran seadanya dan metodenya metode ceramah. Jadi hal ini sangat-sangat tidak sesuai gitu ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak berkebutuhan khusus sendiri terkadang itu sangat sulit ya untuk memahami cara guru yang menggunakan metode pembelajaran ceramah seperti itu. Yang kedua, tentu kurangnya partisipasi dari ABK dalam KBM. Hal ini juga sejalan ataupun berkesesuaian dengan permasalahan yang pertama, bahwasanya kreativitas dan metode pembelajarannya ceramah, sehingga partisipasi dari ABK itu sangat minim gitu ya. Nah, dan juga ini tentu yang menjadi permasalahan terbesar, bahwasanya interaksi sosial antara ABK ini dan teman-temannya itu tidak berjalan dengan baik, ataupun seperti tadi disinggung bahwasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini susah untuk membaur dengan teman-teman seusianya. Terkadang anak-anak hyperaktif justru dalam tanda kutip mengacaukan
jalannya pembelajaran gitu, karena mungkin gurunya sendiri kurang reaktif ataupun kurang untuk memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mau tidak mau, walaupun ada guru pembimbing khusus, ya namanya anak berkebutuhan khusus sendiri itu memiliki sifat yang unik gitu ya, seperti itu. Dan juga harus ditangani secara tepat dan juga secara uh, penuh kasih sayang seperti itu. Ya, di sini ada beberapa solusi yang saya sarankan terkait penerapan sistem pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, yang pertama dari segi pemerintah, tentu pemerintah harus mengatur, menetapkan ya, tepatnya menetapkan regulasi tentang penerapan pendidikan inklusi dengan lebih mendalam gitu. Dan juga pemerintah juga di sini berhak untuk menetapkan anggaran untuk pengembangan dan juga untuk memajukan pendidikan inklusi di Indonesia seperti itu. Dan juga sekolah, yang kedua dari segi sekolah sendiri itu diharuskan gitu untuk menganggarkan RAPBS, rencana anggaran pembelajaran sekolah, yang mana di sini itu untuk mendukung program penyelenggaraan pendidikan inklusi, baik nanti digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti memperbaiki sarana dan prasarana, membeli media pembelajaran yang sesuai dengan uh, kemampuan ataupun kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, dari segi tenaga pendidik sendiri, ya ini tentu diwajibkan untuk mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu tentang pendidikan inklusi di jenjang perguruan tinggi. Nah, seorang tenaga pendidik tentu perlu dibekali tentang ilmu dan juga pengetahuan terkait pendidikan inklusi. Hal ini diperlukan karena sebagai bentuk aware ataupun pemahaman ketika nanti di saat mereka menjadi guru itu sudah bisa untuk menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari di perguruan tinggi. Nah, dari orang tua sendiri itu harus membangun kesadaran sosial dan memberikan pendidikan karakter kepada anggota-anggota keluarganya agar memiliki toleransi terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, terkait orang tua sendiri perannya sangat vital karena di sini orang tua wajib untuk mendidik anaknya agar memiliki kesadaran sosial dan juga memiliki karakter yang memiliki toleransi yang tinggi seperti itu. Nah, untuk pelajar ataupun mahasiswa tentu mengkaji dan mempelajari tentang dunia inklusif serta mengadakan penelitian itu perlu karena mahasiswa dan pelajar ini sangat-sangat memiliki peran yang vital dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan di mana mereka mempelajari, mengkaji dan meneliti yang mana nanti hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk dasar pertimbangan eh, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah seperti itu. Dan masyarakat secara umum harus memiliki kesadaran dan rasa toleransi tinggi serta mendukung dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya, mungkin langkah pertama yang bisa pemerintah ambil adalah melakukan pemetaan persebaran pelajar yang menyandang disabilitas. Yang kedua, pemerintah menetapkan regulasi dan grand design penerapan pendidikan inklusi. Langkah yang ketiga, pemerintah melakukan kecerdasan dan penyuluhan kepada tenaga pendidik yang mana bisa melakukan diklat ataupun seminar terkait dunia pendidikan inklusi. Nah, yang keempat, pemerintah menentukan sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi berdasarkan data pemetaan daerah. Jadi di tanggal pertama pemerintah melakukan pemetaan sehingga didapatkan pemetaan secara menyeluruh yang dimana nanti setelah itu pemerintah menetapkan sekolah-sekolah yang digunakan sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan inklusi di setiap daerahnya seperti itu yang berdasarkan data yang ada dilakukan pada step pertama. Lalu yang langkah kelima, pemerintah mengangkat dan menetapkan guru pembimbing khusus ke sekolah yang ditunjuk. Jadi setelah pemerintah menunjuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pemerintah juga wajib untuk menetapkan guru pembimbing khusus ataupun melakukan penyebaran guru pembimbing khusus ataupun guru-guru yang
sudah dibekali tentang pendidikan inklusi seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya yang berkesinambungan adalah pemerintah dan instansi terkait, ya seperti dinas pendidikan dan juga seperti kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya itu secara rutin mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di masing-masing daerahnya. Oke. Oke, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Yang pertama, bisa dilihat mungkin ya, nggak usah dibacakan, ini bisa dilihat. Ya, di sini ada peraturan menteri, undang-undang tentang pro kontra, juga ada jurnal tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan, ada jurnal manajemen pendidikan inklusi, implementasi, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari pemaparannya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak pemaparan saya. Lebih lanjutnya mungkin semoga pendidikan inklusi di Indonesia bisa lebih maju lagi dan juga bisa diterima oleh masyarakat umum sehingga kesetaraan pendidikan dan juga meratanya pendidikan di Indonesia bisa terwujud. Saya ucapkan terima kasih dan juga kredit. Ini adalah template, ya, template. Jadi PowerPoint yang saya gunakan adalah template dan ini adalah disclaimer dari saya bahwasanya PowerPoint ini tidak saya desain sendiri, saya menggunakan template seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari kekurangan ilmu saya, dan juga apabila ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mohon maaf sekali lagi dan berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.